Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film action di mana film ini memiliki kesamaan dengan pembunuh bayaran kebanggaan kita, yaitu John Wick. Dikarenakan sang penulis adalah orang yang sama, yaitu pria bernama Derek Kolstad. Film dirilis pada tahun 2021, diperankan oleh pria bernama Bob Odenkirk yang berperan sebagai pria bernama Hans Mansell. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, langsung saja. Let's go! Film dibuka dengan menunjukkan keseharian Hutch sebagai seorang kepala keluarga di mana dia menjalankan kehidupan yang begitu-begitu saja setiap harinya. Ia memiliki 2 anak dan 1 orang istri. Hutch bekerja sebagai auditor di sebuah perusahaan kecil dan nampak ia adalah pria yang sangat rutin olahraga. Hingga di suatu malam Hutch terbangun dari tidurnya, sang istri tampak sangat pulas tertidur. Ia mengecek segala isi rumah. Hutch curiga seperti ada yang memasuki rumahnya. Dan benar saja, rumahnya kedatangan 2 orang maling. Hutch pun bersiap dengan mengambil sebuah tongkat golf. Ketika ia ingin menghubungi polisi, salah satu dari maling tersebut menodongkan pistol ke arah Hutch dan meminta uang dan arloji milik Hutch. Dan ketika kedua maling itu ingin keluar, anak sulung dari Hutch segera menubruk salah satu dari maling itu. Namun di sini Hutch malah menyuruh anaknya melepaskan kunciannya dari sang maling. Sontak itu membuat anak dan istrinya yang melihat peristiwa itu kecewa dan marah kepada Hutch mengapa ia melepaskan maling tersebut. Lalu rumah Hutch kedatangan polisi. Salah satu polisi menyayangkan apa yang dilakukan oleh Hutch dan berkata jika itu adalah keluarganya maka ia akan menghabisi maling tersebut. Hutch yang mendengar hal tersebut semakin galau dan kecewa kepada dirinya. Keesokan paginya, istri dan anak Hutch masih nampak kecewa dengan Hutch, terkecuali anak keduanya yang masih seperti biasa menyayangi Hutch. Ketika Hutch ingin berangkat kerja, tetangga Hutch lagi-lagi meledek bahwa jika itu adalah keluarganya, maka maling itu akan dihajarnya sampai habis. Dan tetangganya juga memamerkan mobil tua milik peninggalan sang ayah. Hal itu membuat Hutch semakin marah kepada dirinya. Ketika Hutch berada di kantornya, rekan kerja Hutch yang juga adalah adik dari istrinya segera mengancam Hutch jika ia tidak bisa menjaga saudaranya maka ia akan turun tangan. Pria itu memberikan Hutch sebuah pistol. Namun Hutch malah menyimpan pistol tersebut di dalam kulkasnya. Dan ternyata Hutch ingin membeli perusahaan tempat ia bekerja. Perusahaan ini ternyata milik ayah dari istrinya. Namun ayah istrinya belum mau menjualnya. Dan ketika Hutch sedang di ruangannya, ternyata ia memiliki sebuah radio khusus dan ia berkomunikasi dengan seorang misterius di balik radio tersebut. Dari percakapan antara Hutch dan seorang pria misterius, kita mengetahui mengapa Hutch melepasnya. Hutch berkata bahwa sang maling bukanlah maling profesional, dikarenakan mereka berdua nampak ragu dan sangat gugup. Dan pistolnya juga tidak terisi dengan 1 peluru sama sekali. Hutch mengira bahwa itu adalah sepasang suami istri yang sedang membutuhkan biaya. Mendengar alasan tersebut, pria misterius itu pun mewajari apa yang dilakukan oleh Hutch. Dari sini juga kita mengetahui bahwa Hutch memiliki analisis yang sangat cukup tajam karena ia bisa mendeskripsikannya dengan sangat jelas. Hutch mengunjungi sang ayah di sebuah panti jompo. Nampak ayah Hutch sudah sangat tua dan renta.
Lalu ketika pulang, sebelum ia masuk ke rumah, Hutch memperhatikan anak-anak dan istrinya dari luar jendela. Lagi-lagi nampak Hutch sangat menyesal, dan ketika ia masuk rumah, anak kedua dari Hutch merengek bahwa kalung kucingnya menghilang. Dan ia curiga bahwa kalungnya terbawa oleh sang maling. Hutch yang mendengar hal tersebut seketika emosinya naik dan segera pergi meninggalkan rumah. Hutch kembali ke panti jompo ayahnya untuk mengambil beberapa barang dan ternyata terkuak fakta bahwa Hutch dulunya adalah anggota FBI, namun tidak diketahui dari divisi apa ia berasal. Hutch mencari ke sebuah tukang tato di kotanya karena ia hanya memiliki informasi perihal tato yang dimiliki oleh sang maling. Sampailah Hutch ke sebuah toko tato terbesar di kotanya, dan orang-orang yang berada di toko tersebut awalnya sangat-sangat melecehkan Hutch sebelumnya, hingga sampai ada seorang pria tua yang berkata, "Terima kasih atas jasamu," setelah ia melihat tato yang dimiliki oleh Hutch. Dan dari situlah pegawai toko tersebut langsung berubah 180 derajat dan memberitahu siapa pemilik tato yang ia cari. Setelah mengetahui, Hutch segera pergi ke tempat sang maling, dan benar saja maling tersebut ialah sepasang suami istri yang sedang kesusahan. Namun karena Hutch yang sudah sangat emosi segera menyerang mereka dan menanyakan perihal kalung kucingnya. Dan tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dan sontak Hutch yang mendengar hal tersebut segera pergi meninggalkan mereka. Hutch yang sangat kesal dan menahan emosi karena merasa gagal menjadi seorang ayah memukul-mukuli tembok hingga berdarah tangannya. Dan ketika Hutch sedang di bus menuju rumahnya, datang segerombolan anak muda yang sedang mabuk menjarah bus yang ia tumpangi. Hutch nampak senang akan hal itu karena ada bahan untuk melampiaskan emosinya. Dan kita disajikan skill yang sangat hebat yang dimiliki oleh Hutch. Walaupun sudah hampir 20 tahun pensiun, ia masih sangat kuat dan pandai untuk bertarung. Hutch berhasil menghabisi gerombolan tersebut tanpa ampun, lalu Hutch pun pulang ke rumah. Sesampainya Hutch di rumah, ternyata sang istri menunggu ia pulang dan sang istri kaget melihat kondisi Hutch yang penuh luka. Sang istri pun merawat Hutch dengan penuh kasih sayang hingga Hutch tertidur. Lalu scene menunjukkan ke sebuah klub malam di mana klub malam ini milik pria bernama Julian. Ia adalah mafia yang berada di kota Hutch tinggal. Ia memiliki perusahaan di mana perusahaan ini seperti bank bagi para mafia yang lain yang menitipkannya kepada Julian. Salah satu rekan bisnis Julian mengkritik Julian karena jogetan yang ia lakukan tadi membuat para mafia yang menaruh uang kepadanya seakan ragu. Mendengar hal tersebut, Julian langsung menarik salah satu pria dan membunuhnya dengan cara yang sangat sadis. Dan hal itu membuat para rekan bisnis Julian sangat gemetar. Di tengah-tengah pesta, Julian mendapatkan sebuah telepon dan telepon itu ternyata dari salah satu bawahannya bahwa adik dari Julian adalah salah satu korban yang disiksa oleh Hutch. Julian mencari siapa yang melakukan itu kepada adiknya. Beruntung salah satu teman adik Julian mendapatkan kartu milik Hutch. Scene kembali ke Hutch yang sedang membuat sarapan untuk keluarganya. Lalu Hutch mendapatkan sebuah telepon dan itu dari pria misterius yang berada di balik radio yang berada di kantor Hutch. Pria tersebut memberitahu bahwa Hutch berurusan dengan salah satu mafia berbahaya karena Hutch telah menyiksa adiknya. Pria tersebut memberitahu untuk pergi ke tukang cukur untuk mendapatkan informasi tentang Julian. Hutch segera pergi ke tukang cukur. Ternyata di sana ada salah satu agen dari FBI. Hutch bertanya tentang Julian kepadanya dan agen tersebut memberikan data-data tentang Julian yang menunjukkan betapa kejamnya Julian, namun Hutch menunjukkan wajah yang tidak takut sama sekali. Dan di sisi Julian juga sedang mencari informasi tentang Hutch kepada bawahannya. Bawahan Julian memiliki channel di Pentagon
Dan ketika bawahan Yulian mengetahui tentang Hutch, ia segera panik dan memilih resign saat itu juga kepada Yulian. Yulian pun sedikit gemetar setelah mengetahui siapa Hutch. Namun karena kepalang tanggung, Yulian segera mengirimkan pasukan ke rumah Hutch. Scene kembali berganti kepada Hutch. Ia sedang bersiap untuk makan malam bersama keluarganya. Ketika Hutch melihat keluar, ternyata pasukan dari Yulian sudah datang. Hutch yang tahu segera menyembunyikan keluarganya di basement rumahnya dan meminta untuk tidak menelepon polisi. Scene ini mirip dengan film John Wick pertama, yaitu pada saat mafia Rusia yaitu Vigo mengirimkan anak buahnya untuk mengejar John demi melindungi anaknya. Namun di film ini karena Yulian ingin membalaskan dendam kepada Hutch yang sudah menghajar adiknya. Hutch tanpa ampun menghabisi mereka satu persatu. Namun sayang, Hutch terkena sengatan listrik dengan alat yang dibawa salah satu pasukan Yulian. Dan Hutch pun tertangkap. Namun bukan Hutch namanya jika ia tidak berhasil lolos. Hutch berhasil lolos dengan menyemprotkan tabung pemadam yang ada di mobil tersebut. Dan pasukan Yulian pun tewas. Hutch berhasil pulang ke rumahnya. Hutch mengeluarkan anak dan istrinya dari basement dan meminta istrinya untuk membawa anak-anaknya ke tempat yang aman. Dan Hutch berjanji akan menemui mereka setelah urusannya selesai. Lalu Hutch bersiap untuk melawan balik Yulian. Pertama, ia membereskan rumahnya dan para mayat dengan cara membakar rumahnya. Dan ternyata kalung kucing anaknya hanya terselip di bawah sofa. Hutch pun pergi meninggalkan rumahnya yang terbakar. Hutch pergi dengan mobil tetangganya yang di awal film dipamerkan kepadanya. Lalu scene menunjukkan ayah Hutch yang kedatangan pasukan dari Yulian. Bukannya pasukan Yulian yang bunuh ayah Hutch, namun ayah Hutch lah yang membunuh mereka. Scene kembali ke Hutch yang membeli perusahaan mertuanya. Adik ipar Hutch yang banyak bacot dipukul oleh Hutch hingga ia tidak bisa bernafas. Dan akhirnya perusahaan ini jatuh kepada Hutch. Hutch membeli ini bertujuan untuk menjadikan tempat pertarungan atau jebakan untuk Yulian. Hutch pun menyiapkan segala perlengkapan untuk melawan Yulian. Ia tahu bahwa Yulian akan mengirimkan seluruh pasukannya untuk melawan Hutch. Hutch pergi ke perusahaan milik Yulian untuk membakar semua aset milik Yulian. Lagi-lagi scene ini sama dengan John yang pergi ke tempat Vigo menyimpan semua asetnya. Setelah itu, Hutch pergi ke klub malam milik Yulian. Dengan gila dan tanpa rasa takut sama sekali, ia makan di depan musuhnya, di dalam sarang musuhnya pula. Hutch yang sudah berpengalaman menyiapkan ranjau agar ia tidak ditembak. Dan Hutch pun mencoba mengajak Yulian damai dan meminta Yulian untuk berpikir kembali sebelum bertindak. Namun karena sudah tanggung, Yulian pun menolak dan memilih melawan Hutch. Hutch pun mengarahkan Yulian dan seluruh pasukannya pergi ke gudang perusahaan miliknya. Dan ternyata setelah sampai kita diberitahu bahwa pria misterius yang berbicara dengan Hutch di sebuah radio adalah adik angkat Hutch. Adik angkat Hutch dan ayahnya datang membantu Hutch dan ternyata mereka berdua juga sudah sangat merindukan hal seperti ini. Mereka bertiga, Hutch, adik dan ayahnya sangat sadis membunuh semua pasukan yang dimiliki oleh Yulian. Hingga mereka bertiga berkumpul dan membentuk lingkaran seperti halnya melindungi satu sama lain. Namun sayang, adik Hutch terkena tembakan yang ditembak oleh Yulian sendiri. Hutch pun
memutuskan untuk membunuh Julian dengan cara menempelkan ranjau yang ia bawa di sebuah kaca anti peluru dan mendekati Julian. Dan Julian pun tewas dengan cara mengenaskan. Lalu setelah itu, Hutch diinterogasi oleh polisi setempat. Awalnya polisi tersebut melecehkan Hutch, namun saat mereka menerima telepon, entah siapa dan apa yang dibicarakan, polisi tersebut langsung terdiam dan segan dengan Hutch. Film pun ditutup dengan Hutch yang sedang bersama istrinya melihat rumah yang akan dia beli. Film pun selesai. A basement. Film ini menunjukkan aksi yang sangat gila, mengingatkan saya dengan film John Wick, di mana gaya dari pemeran utama yang hampir mirip dengan John Wick, yaitu dengan gaya bertarung jarak dekat. Dan dari film ini juga kita mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu jangan bertingkah sombong, karena bisa saja orang yang kita remehkan adalah bukan orang sembarangan. Saya Mr. Han, pamit undur diri, salam nobody.